Sudah terlihat? Sudah, dokter. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari anatomi dari tulang penyusun ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas atas ya terdiri dari cingulum pectorale, clavicula, dan scapula. Ya. Ada juga pars libera ossa membri superior yang terdiri dari humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan palang. Ya. Jadi cingulum pectorale itu yang ini, yang menempel, ya, yang menempel pada aksis tubuh. Ya, ini disebut cingulum pectorale. Sementara yang tidak menempel disebut pars libera. Ya, pars libera itu kan bagian bebas dari ekstremitas atas. Kalau ini bagian dalam tanda kutip tidak bebas. Ya. Ada clavicula, ya, ada scapula, clavicula, scapula. Ya. Nah, sedangkan pars bebasnya, bagian bebasnya, humerus, ya, radius, ulna, karpal, ada 10, ya, metakarpal, dan phalanges. Ya, kanan dan kiri. Nah, ini clavicula, clavicula bentuknya S, ya. Di medial, ya, di bagian medial 2/3 konveks ke ventral. Ya. Sedangkan yang di bagian lateral, lateral itu medial itu yang dekat dengan sumbu tubuh, ya. Yang lateral itu menjauhi sumbu tubuh. Ya, yang lateral sepertiga bagian dari clavicula dia konveks ke dorsal. Nah, ada bagian-bagian yang dinamakan ekstremitas sternalis, ya, dan ada bagian yang dinamakan ekstremitas acromialis. Yang sternalis berarti yang dekat dengan sternum. Kalau yang acromialis yang dekat dengan acromion. Kalau yang dekat dengan sternum otomatis bagian tengah. Kalau yang dekat dengan acromion berarti bagian lateral. Jadi ini tulang clavicula, dia termasuk tulang panjang, ya. Dia menghubungkan antara sternum dan scapula. Sternum itu ini tulang dada, ya, tulang bagian tengah dada. Ini kan sternum, ada manubrium, corpus, ya, processus lipoideus. Nah, clavicula menghubungkan manubrium sterni dengan scapula, ya. Jadi ini scapula. Ini bagian nanti kita akan bahas scapula, ya. Jadi seperti ini bagian kiri, ya. Ini kiri. Nah, jadi bentuknya seperti ini nanti. Ini miring nggak ini? Ya, nggak tahu. Ini kameranya kalian lihatnya. Ini kanan apa kiri? Itu Kalian lihat kiri ya? kiri. Saya kanan ya. Jadi saya set dulu. Ini kiri apa kanan? Kanan, dokter. Kanan, dokter. Ini kiri. Ini kiri. Ini tangan kiri saya. Ya. Kalau di sana terlihat sebagai Kanan, dokter.
Kalau sekarang? Tetap kanan, dokter. Oh, ya udah nggak tahu. Ya ini intinya ini kiri ya. Ini di kiri saya ya. Dia di kiri karena apa? Ini ada tempat untuk kaput humeri ya. Nah, clavikula itu menghubungkan scapula dan sternum ya. Jadi ini tulang clavikula ya. Ini tulang clavikula, nanti kita bahas sedikit demi sedikit. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah, tulang clavikula ini ya, ini ada ekstremitas acromialis dan ekstremitas sternalis. Kalau ekstremitas acromialis berarti dia yang berhubungan dengan acromion. Kalau ekstremitas sternalis dia yang berhubungan dengan sternum ya. Nah, dia memiliki artikulasi sternoclavikular dan acromioclavikular. Kalau sternoclavikular berarti dia artikulasinya antara sternum dengan clavikula. Kalau acromioclavikular antara acromion dengan clavikula ya. Jadi ini ya, katakanlah ini atau kalian lihatnya seperti apa di sana. Ini scapula ya. Nah, ini clavikula ya. Nah, jadi seperti ini ya. Yang ini bertemu dengan manubrium sterni ya. Nanti kalian lihat ini apa namanya ya. Tempat yang berartikulasi dengan, jadi tempat di manubrium sterni yang berartikulasi dengan bagian dari ekstremitas sternalis ya. Nah, ini bisa kalian raba ya. Bisa kalian raba untuk clavikula. Nah, selanjutnya adalah scapula. Scapula ini tidak untuk jangan dihafal ya, tapi harus dimengerti ya. Clavikula ini, scapula ini ada yang namanya margo, ada yang namanya angulus, ada yang namanya fascies. Ya. Kenapa kok harus nama-namai ya? Jadi untuk memudahkan saja, ya, memudahkan. Margo itu artinya batas, angulus itu artinya sudut, fascies itu artinya permukaan. Nah, kalau misalnya dilihat dari bahasanya, kalau margo batas-batas itu berarti kan yang membatasi, ya, yang membatasi struktur atau tulang scapula. Nah, angulus itu sudut, berarti ujung-ujung dari tiap batas. Kalau fascies berarti permukaan. Nah, sekarang margo superior. Margo ada superior, lateral, dan medial. Jadi ini yang bagian margo superior, ini yang bagian lateral, ini margo medial. Nah, kalau angulus, ini ada angulus superior, ya, ada angulus inferior, ada angulus lateral. Nah, kalau fascies ada fascies anterior, ya, ada fascies posterior. Ya. Nah, ini untuk memudahkan kita mengetahui struktur-struktur dari tulang scapula. Sekarang kita lihat ke margo dulu. Jadi di margo superior itu ada processus coracoideus dan incisura scapularis.
laris. Ya, ini kalau di margo superior. Kalau di angulus ya, angulus yang patut di ini ingat-ingat, bagian lateral ada kavitas glenoidalis. Jadi kavitas itu kan kavum atau cekungan ya, cekungan glenoidalis ya. Kemudian ada tuberculum supra dan infraglenoidalis. Jadi tuberculum itu benjolan di atas dan di bawah dari glenoidalis. Kalau fasies ya ada fossa subscapularis. Itu yang bagian anterior. Kalau yang bagian posterior ada spina scapula, fossa suprainfraspinosus dan acromion. Oke, kita lihat satu-satu ya. Sekarang yang paling mudah adalah fasies dulu. Jadi fasies itu permukaan. Kalian harus bisa menentukan. Jadi kalau ini bisa dibalik-balik gini, skapula ini proyeksi di dalam tubuh itu seperti apa sih? Ya. Kita tentukan dulu mana yang depan, mana yang belakang, misalnya. Ya. Kira-kira mana yang depan, mana yang belakang. Kalau untuk menentukan, maka kita bisa ingat bahwa kalau anterior itu ada fossa subscapularis, ya, subscapularis, fossa subscapularis, ya, seperti ini, ya. Kalau bagian posterior ada spina scapula, itu ini, ya. Nah, kemudian ada fossa supraspinosus, ya, ini maksudnya fossa supra dan infraspinosus, tapi ada dua ya, dua masing-masing. Yang ini fossa supraspinosus, jadi fossa atau cekungan yang ada di atas spina scapula. Kalau yang ini fossa infraspinosus. Ya. Kemudian ada acromion. Ya, jadi ini acromion tadi kan saya menyinggung bahwa bagian dari skapula yang menempel dengan klavikula membentuk membentuk artikulasi, ya, yaitu apa? Acromioclavicularis. Acromioclavicularis. Ya. Jadi berarti acromion dengan klavikula. Itu ada di mana? Oh, itu ada di bagian belakang, di fasies posterior. Ya. Begini. Nah, ini. Nah, ini. Saya nggak tahu, sana kelihatan atau enggak. Nah, ini yang bagian belakang dari skapula yang membentuk acromioclavicularis. Nah, itu yang bagian depan dan bagian belakang. Sekarang kita lihat angulus, ya, sudut. Ya, paling gampang berikutnya adalah sudut. Tentu kalau kita sudah tahu depan dan belakang, sudut berarti kan pojok-pojok ya. Pojok-pojok ada angulus superior, ya, kemudian angulus inferior, ya, dan ada angulus lateral. Ya, ini di bagian lateral. Ya. Kalau di bagian lateral yang ciri-ciri khususnya adalah ada kavitas glenoidalis. Ya, ini kavitas glenoidalis. Bentar ya. Bentar ada gangguan sebentar. Mohon maaf ada gangguan. Sampai mana tadi? Ya, jadi di angulus ya, angulus yang bagian lateral, ya ini bisa kita lihat ya. Yang paling gampang kalau ada, jadi untuk mengingatnya itu entah kalian mendahulukan lateralnya dulu baru mengingat strukturnya, atau mengingat strukturnya dulu baru
menentukan ini bagian lateral. Ya. Jadi kalau ada yang bunder besar dan ada cekungan di tengahnya, ini kan kita bisa analog, bisa mengingat bahwa ini tempatnya bertemunya kaput humerus. Ya. Nah, kalau kaput humerus berarti kan tangan kan, humerus kan, berarti dia pasti di bagian lateral. Nah, ini namanya cavitas glenoidalis. Di atasnya ada tuberculum supraglenoidalis dan tuberculum infraglenoidalis. Itu angulus. Untuk margo, ya margo, ini margo, margo superior, ya margo superior. Kita lihat dari depan, ya. Kita lihat dari facies anterior. Margo ini ada ini incisura scapularis. Jadi incisura itu cekungan pada scapula. Selanjutnya ada processus coracoideus ini. Ya, processus coracoideus. Nah, dari sini kita bisa menentukan ini scapula ini posisinya gimana sih kalau di tubuh manusia. Nah, posisinya berarti ada cavitas glenoidalis, jadi dia bagian lateral, otomatis yang ini bagian medial. Kemudian atas bawahnya, kalau ada processus coracoideus, atau ditambahkan misalnya ini acromion, ya, berarti ini pasti bagian atas. Kemudian selanjutnya sudutnya, ya sudutnya, oh ini angulus inferior, berarti ini angulus. Ini ada angulus superior, ini inferior, dan ini berarti ada cavitas glenoidalis, maka ini angulus lateralis. Nah, jadi dari sini, nah misalnya saya arahkan ke saya, ya. Dari sini maka kita bisa lihat, oh berarti ini bagian kiri, ya. Jadi ini scapula bagian kiri, tuh. Bukan bagian kanan. Ya memang kalau nggak megang langsung susah sih, karena di kamera saya nggak tahu di sana jadinya terbalik atau enggak. Itu scapula. Selanjutnya humerus, ya selanjutnya humerus. Humerus itu adalah tulang yang menyusun atau yang menyusun atau menopang bagian tubuh manusia yang disebut lengan atas, ya. Jadi manusia kan punya lengan atas, ya. Yang menyusun lengan atas itu salah satunya adalah os humerus. Karena selain os humerus ada otot, ada jaringan ikat, ada pembuluh darah vena, arteri, ya. Jadi kita nggak bisa ngomongin tulang lengan atas, ya. Ini os humerus, dia salah satu bagian dari lengan atas, ya. Ini mungkin kalian agak mirip-mirip dengan femur. Mana femur? Ya, ini femur, ini humerus, ya. Atau ini kira-kira mirip nggak ini, ya? Tapi meskipun ini sebenarnya nggak mirip, tapi ya banyak juga sih. Bukan banyak, ada 1-2 mahasiswa kemudian salah dalam menjawab. Ya. Mirip nggak ya? Sebenarnya sedikit mirip, ya. Oke, ini humerus, ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama dia ada bagian atas dan bagian bawah. Ini yang harus ditentukan. Yang bagian tengah tentu yang berada di antara atas dan bawah, ya. Nggak mungkin keliru. Kalau dia fisis nggak mungkin keliru. Tapi kalau bagian proksimal dan distal, maksudnya
proksimal dan distal ya. Jadi bukan bagian atas sama bagian bawah, tapi proksimal, pangkal dan distal atau ujung. Ya, karena nggak ada atas dan bawah ya. Kenapa nggak ada atas dan bawah? Tapi ketika tangannya seperti ini kan dia tidak menunjukkan mana yang atas, mana yang bawah. Mereka kalau gini kan ini jadi atas, ini jadi atas, ini jadi bawah kan. Nah, maka disebut proksimal dan distal. Proksimal yang dekat dengan sumbu tubuh, ya, sumbu garis tengah tubuh. Distal yang menjauhi garis tengah tubuh. Nah, ini epifisis proksimal, ya, terdiri dari caput humeri, ini kolum anatomicum, lehernya, ya, tuberculum majus dan minus, majus ini, majus dan minus, kelihatan nggak ya? Jadi ini caput humeri, ini kolumnya. Nah, di sini di bagian depan ya, bagian depan ada tuberculum majus dan minus. Kemudian crista tuberculi majoris yang menyusun ke bawah dan crista tuberculi minoris ya. Jadi tuberculum itu benjolannya, crista itu garis ke bawahnya ini. Kemudian ada sulcus intertubercularis ya, jadi yang parit, sulcus itu parit di antara dua tuberculum. Kemudian ada kolum chirurgicum. Ya, kolum chirurgicum leher juga ya. Ada kolum anatomicum, ada kolum chirurgicum. Kemudian ini yang distal ya, jangan sampai ketukar mana yang proksimal, mana yang distal. Kalau proksimal dia bentuknya bundar ya. Kayak pentungan ini ya, karena dia melekat pada ini pasangannya ya. Jadi ini melekat pada ini ya, melekat pada cavitas glenoidalis. Ya. Selanjutnya epifisis distal, ya, epifisis distal terdiri dari epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Kemudian capitulum humeri, ya, ada capitulum humeri, ada trochlea humeri. Kemudian ada fossa coronoidea bagian depan dan fossa olecranon bagian posterior. Selanjutnya ada sulcus nervi ulnaris. Ya. Jadi untuk menentukan mana sih ini bagian depan sama bagian belakang ya, distal. Untuk menentukan mana yang anterior mana yang posterior, maka yang anterior itu ada fossa coronoidea. Ya, fossa coronoidea. Sementara bagian belakang ada cekungan yang lebih besar. Ya, ini disebut fossa olecranon di bagian belakang karena nanti ini tempat masuknya olecranon. Olecranon itu struktur yang ada pada ulna. Nah, jadi dia di sini ini olecranon ini adalah bagian yang kalian raba di siku ya. Nah, ini olecranon. Ini olecranon ya. Ini olecranon. Olecranon dia akan masuk ke sini. Ya, makanya cekungannya besar untuk memudahkan pergerakan dari olecranon ya. Ini disebut fossa olecranon. Kalau di depan disebut fossa coronoidea ya. Ini maksudnya struktur ini. Ya. Oke, terus kemudian epicondylus lateralis, epicondylus medialis, capitulum humeri ya, dan trochlea humeri. Nanti kalian lihat di atlas ya.
Sampai di sini saya berhentikan dulu ya perkuliahannya. Ada pertanyaan? Saya Dok izin bertanya. Ya. Ya, jadi kan kata dokter ini tuh harus dipahami bukan dihafal. Nah, saya tuh kemarin nyatet beberapa istilah kayak ada facies, fovea, terus tadi ada kafum. Nah, beberapa ada yang sama Dok, kayak misalnya facies sama fovea itu kan sama-sama permukaan rata. Terus tuberculum itu benjolan kecil sama kayak misalnya epicondylus itu kan sama-sama benjolan. Nah, apakah setiap struktur itu punya nama masing-masing? Misalnya kalau di kaki nama benjolannya apa, di tangan nama benjolannya apa, kayak gitu. Atau gimana Dok cara memahaminya? Terima kasih. Iya. Jadi kalau fovea sama facies mungkin sedikit beda ya. Kalau fovea itu dia lebih cekung ya dibandingkan dengan facies. Karena facies permukaan yang luas, kalau fovea permukaan yang lebih kecil ya. Ya memang nggak ada aturan baku sih ya, nggak ada aturan baku mana yang fovea, mana yang facies. Terus kalau tuberculum itu benjolannya kecil-kecil. Nah, kalau epicondylus itu benjolannya lebih besar dan memang ada istilah-istilah itu yang pasti adanya di situ aja. Jadi kalau epicondylus, condylus itu pasti ada di kalau tidak di humerus ya, ada di femur. Ya, selain itu tidak ada ya, istilah epicondylus. Kalau facies banyak karena dia lebih general kan. Terus kemudian ya emang ada lagi misalnya sulcus sama incisura. Kalau incisura cekungan, tapi kalau sulcus cekung tapi panjang, jadi kayak parit. Ya. Nanti dengan berjalannya waktu kalian akan tahu sih ya. Memang tidak bisa dihafal, tapi bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami polanya. Ya. Tapi kadang-kadang tidak semuanya memiliki pola yang pasti ya. Tapi lama-kelamaan akan tahu. Ya. Mungkin itu. Ya. Oke, ya sama-sama. Saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Besok kita jam dulu ya, sarapan dulu. Jangan sampai nggak sarapan, agak lama ya, nanti sampai jam 9, jam 10. Jam 9. Ya. Ya mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan kuliah sesuai waktu yang ditentukan ya. Semoga besok sudah bisa selesai semuanya. Nanti responsinya menyusul. Sama pesan saya yang tadi kalau dirasa membutuhkan untuk mengamati tulang secara 3 dimensi, nanti tolong bisa diatur dan disampaikan ke saya. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.